إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Umdatul Ahkam, atau lebih tepatnya kita memulai setelah pada pertemuan yang pertama pada tanggal 16 Muharram kita membahas muqaddimah yang dibawakan oleh penulis kitab Al-Syekh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian di pertemuan kedua kita bahas dari Kitab Taharah. Kitab artinya pada dasarnya maknanya adalah bab yang mencakup di dalamnya beberapa bab-bab yang dengan satu permasalahan atau satu pembahasan. Karena makna dari kitab secara bahasa adalah dikumpulkan dan berkumpul. Dinamakan kitab karena di dalamnya ada kumpulan huruf, sehingga disebut dengan kitab. Begitu juga misalnya ada pokoknya dalam bahasa Arab yang bermateri dengan kata ba, itu semuanya artinya mengumpulkan. Termasuk dengan pembahasan ini, Kitabut Taharah. Yang artinya kitab di sini adalah apa-apa beberapa bab-bab yang dikumpulkan dalam satu kesatuan yang memiliki pembahasan yang sama. Dan dalam kitab ini seperti yang sudah saya sebutkan, kitab Umdatul Ahkam ada 19 kitab. Diawali dengan kitab Taharah dan diakhiri dengan kitab Al-Itq. Kemudian pembahasan yang pertama ini adalah Kitabut Taharah. Taharah bahasa kita artinya adalah bersuci.
Dan itu adalah secara bahasa. Secara bahasa taharah adalah membersihkan. Adapun secara istilah irtifa'ul hadathi wa zawalun najis. Mengangkat hadath dan menghilangkan najis. Dan dikatakan oleh Imam Ibnul Mulakkin rahimahullah, beliau menyebutkan apa itu taharah? Beliau mengatakan fi'lu ma yustabahu bihi shalah. Yang namanya taharah adalah perbuatan yang dengannya seseorang bisa memulai salat. Dan beliau katakan hadza ahsanu hududiha wa akhsaruha. Ini adalah definisi yang paling bagus dan yang paling ringkas. Apa itu taharah? Taharah adalah suatu perbuatan yang dengannya seseorang bisa masuk untuk memulai salat. Mungkin ada pertanyaan dari kita. Kenapa dalam kitab ini dan kitab-kitab fikih yang lainnya, pembahasan yang pertama itu diawali dengan pembahasan dengan taharah. Dalam Bulughul Maram juga dibahas yang awalnya adalah apa? Bab miyah, kitab taharah. Dalam Al-Muntaqa pun demikian. Dan dalam kitab-kitab fikih yang lainnya pun demikian. Yang pertama dibahas adalah pembahasan tentang taharah. Disebabkan bahwasanya pembahasan tentang fikih adalah pembahasan tentang ibadah. Yang dimaksud dengan fikih ibadah adalah pembahasan tentang rukun Islam. Rukun Islam yang 5, maka rukun Islam yang pertama yang berkaitan dengan kesaksian la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, maka kesaksian yang pertama ini dibahas dalam kitab-kitab tauhid. Adapun 2 sampai 5 maka itu adalah pembahasan fikih. Nah, pembahasan fikih yang paling besar, yang paling agung, yang memiliki keutamaan adalah yang berkaitan dengan salat. Sehingga pembahasan fikih dimulai tentang salat karena itu adalah rukun Islam yang kedua setelah kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Dan salat seseorang tidak akan diterima kecuali apabila seseorang memiliki taharah. Seseorang bersuci. Sehingga syarat besar, syarat sah seseorang untuk salat dan tidak dengannya dia tidak diterima salatnya adalah dengan bersuci. Sehingga kenapa para ulama mendahulukan tentang pembahasan taharah? Karena taharah berkaitan erat dengan salat. Dan salat adalah perkara yang paling besar setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang salat tidak wudu, tidak bertaharah, tidak memperhatikan najisnya, tidak mengangkat hadatsnya, maka salatnya tentu tidak diterima. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kenapa dimulai dengan pembahasan taharah yang artinya bersuci? Maka beliau mengatakan dengan pembahasan pertamanya yang berkaitan dengan taharah, maka mengingatkan bagi orang yang belajar, baik ustadz ataupun yang duduk mendengar, ketika mengawali belajar dia harus mensucikan hatinya. Dia harus mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu. Yakni ketika menuntut ilmu harus dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan di hari akhir kelak. Dan dalam rangka dia berharap untuk menjaga syariah. Dan dalam rangka dia menyebarkan syariat di antara manusia. Dan tentu diawali dengan dia memahami dari syariat tersebut. Dia mensucikan hatinya, kemudian memiliki niat untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Menghilangkan kejahilan dari dirinya, setelah itu menghilangkan kejahilan dari orang-orang yang sekitarnya. Diawali dengan orang-orang yang terdekat dari dirinya.
apabila seseorang ketika menuntut ilmu menghadirkan niat ini, maka dia telah melakukan amalan yang paling besar dalam perkara-perkara sunnah. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, amalan apakah yang paling besar, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan talabul ilmi, menghadiri majlis ilmu. Maka ditanyakan lagi, apakah semua orang yang menghadiri majlis ilmu? Beliau mengatakan idza sahhat niyatuhu, apabila niatnya adalah niat yang sahih. Bagaimana niat yang sahih? Ketika meniatkan dalam dirinya supaya menghilangkan kejahilan dari dirinya dan menghilangkan kejahilan dari orang yang ada di sekitarnya. Kemudian setelah itu kitab taharah. Di dalam kitab taharah ini terkandung di dalamnya tujuh bab. Setelah beliau membawakan 13 hadis dengan 3 permasalahan yang besar, kemudian setelah itu beliau membawakan 7 bab. Bab yang berkaitan dengan istitabah, yang berkaitan dengan siwak, yang ketiga yang berkaitan dengan mengusap alas kaki, kemudian yang berkaitan dengan madhi dan lainnya, yang kelima yang berkaitan dengan mandi besar, yang keenam yang berkaitan dengan tayammum, dan yang ketujuh yang berkaitan dengan haid. Dan Al-Imam Bukhari rahimahullah memulai kitab sahihnya dengan kitabul wahyi, kitab bad'il wahyi, dalam memulai wahyu. Akan tetapi yang unik, beliau mengawali hadisnya itu dengan hadis sama seperti hadis dalam Umdatul Ahkam ini. Apa hadisnya? Insyaallah akan kita bacakan. Adapun Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau mengawali kitab sahihnya dengan babul iman. Dan hadis yang pertama beliau cantumkan adalah hadis Jibril, yang disebutkan Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rupa sebagai seorang laki yang tidak dikenal, kemudian dengan rambut yang sangat hitam dan baju yang sangat putih, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa pertanyaan. Dan ini hadis tersebut diawali oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kita masuk ke dalam hadis yang pertama. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu binniyati wa fi riwayatin binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Setiap amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Dalam riwayat dengan niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap seseorang mendapatkan ganjaran dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dikarenakan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah dikarenakan perkara dunia yang dia dapati ataupun perempuan yang ia nikahi, maka hijrahnya tergantung dengan apa yang dia hijrahkan. Hadirin yang saya muliakan, seperti yang saya sebutkan,
Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau pun mengawali kitab sahihnya dengan hadis ini. Kemudian padahal judul kitabnya adalah Bad'ul Wahyi, menulis atau memulai wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menyebutkan kenapa beliau melakukan hal tersebut. Nanti akan kita bahas apabila ada waktu. Adapun penulis kitab ini mengapa menaruh hadis ini di hadis yang pertama? Disebutkan karena hadis ini berkaitan dengan niat dan taharah, yang itu adalah bersuci, adalah satu ibadah, satu amalan yang seseorang tidaklah mungkin beribadah kecuali dengan niatnya. Sehingga perbuatan-perbuatan seseorang tergantung dengan niat yang telah dia lakukan. Apalagi yang berkaitan dengan taharah, bersuci. Termasuk amalan-amalan yang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan niat. Dan setiap seseorang akan mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala tergantung dengan niat yang telah dia lakukan. Ini adalah sebab yang pertama, bahwasanya kitab taharah yang di dalamnya ada hadis yang pertama ini karena meliputi perkara niat, dan niat termasuk dari pembahasan yang paling inti yang berkaitan dengan taharah. Yang kedua, kenapa hadis ini dicantumkan di hadis nomor pertama? Disebutkan karena penulis kitab ini mengikuti jejak ataupun perkataan para ulama. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, beliau mengatakan yanbaghi liman sannafa kitaban an yabtadi'a bihadzal hadits. Sudah menjadi suatu keharusan bagi seorang yang menulis satu kitab untuk memulai kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Beliau katakan tanbihan lit-talibi ala tashihin niyah. Sehingga ketika dia menulis, dia berusaha untuk memperbaiki niatnya, supaya menjadikan niatnya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, beliau adalah Al-Hafidh Al-Kabir, seorang hafidh yang besar, yang beliau adalah pernah ditulis surat oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dengan tulisan risalah. Sehingga surat Al-Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi ini menjadi kitab yang diriwayatkan oleh muridnya yang bernama Al-Imam Al-Muzani, yang wafat. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi ini wafat pada tahun 198. Beliau katakan, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadzal hadits. Siapa yang dia itu menulis satu kitab, maka hendaklah dia menulis dengan mengawali kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dan beliau pun mengatakan, law sannaftu kitaban la bada'tu fi kulli babin minhu bihadzal hadits. Apabila saya menulis satu kitab, niscaya akan saya awali setiap babnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ini sebab yang kedua, kenapa diawali dengan hadis ini. Sebab yang ketiga, penulis bersuri tauladan dengan apa yang telah dilakukan oleh para imam yang terdahulu. Kalau yang kedua adalah mengikuti perkataan-perkataan mereka, yang kedua mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para imam. Termasuk di antaranya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari dan para penulis-penulis hadis yang lainnya, mereka mengawali kitab-kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan Al-Imam Bukhari rahimahullah menulis kitab ini dalam 7 tempat.
diawali dengan hadis yang pertama, kemudian dalam bab al-iman, kemudian dalam bab membebaskan budak, kemudian dalam bab hijrah, kemudian dalam bab meninggalkan tipu daya, kemudian dalam bab sumpah dan nazar. Maka Al-Imam Bukhari mengulang-ulang hadis ini. Beliau ulang-ulang menunjukkan apa? Bahwasanya hadis ini memiliki kedudukan yang luar biasa. Sehingga tidaklah ada satu pembahasan dalam pembahasan ilmu kecuali hadis ini masuk dalam pembahasan tersebut. Tidak bisa tidak, itu menjadi satu kepastian. Sehingga para ulama mereka membahas kenapa Al-Imam Bukhari membawakan hadis innamal a'malu binniyat dalam awal kitabnya. Padahal judul bab yang pertama adalah wahyu yang mulai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh para ulama karena beliau ketika menulis hadis, beliau berusaha untuk memperbaiki niatnya. Sehingga ketika beliau memperbaiki niatnya dan mencantumkan hadis tersebut di hadis yang pertama, beliau pun bersuri tauladan dan mengikuti petuah yang dikatakan oleh Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Kemudian sebagian ulama mengatakan hadis ini seakan-akan Imam Bukhari menjadikannya sebagai muqaddimah. Sebagai muqaddimah seakan-akan beliau memulai khutbah dengan khutbatul hajah. Karena dalam riwayat-riwayat yang disebutkan dalam hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan khutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, innamal a'malu binniyat." Wahai para manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya di atas mimbar. Kemudian Nabi mengatakan, wahai para manusia, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niat-niatnya. Dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menyampaikannya pun beliau di atas mimbar. Kemudian mengatakan kepada orang-orang yang hadir serupa dengan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak gambarannya? Rasulullah menyampaikan hadis ini di atas mimbar. Jadi seakan-akan ketika Al-Imam Bukhari menyusun kitabnya dengan innamal a'malu binniyat, seakan-akan ini adalah permulaan khutbah. Dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertama-tama hari-hari pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Sehingga seakan-akan sebagai khutbatul hajah yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, karena tidak ada muqaddimah yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari. Beda dengan Al-Imam Muslim, ada muqaddimahnya dalam beliau menulis kitab sahih. Bahkan di dalamnya ada pembahasan tentang mustalahul hadis, kaidah-kaidah dalam hadis. Adapun Imam Bukhari langsung masuk ke dalam bab bismillah, dan setelah itu kitabu bada'il wahyi dan hadis yang pertama. Yang unik ikhwatul kiram, yang unik hadis ini disebut oleh para ulama dengan haditsun gharib. Apa hadis gharib? Hadis asing. Hadis gharib itu adalah hadis yang perawinya dalam setiap jenjang itu hanya satu orang saja. Satu orang saja. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ke dalam khutbahnya yang didengar oleh para sahabat, kemudian yang menukil kepada generasi yang berikutnya hanya Umar bin Al-Khattab saja. Sehingga dikatakan bahwasanya hadis ini hanya bersumber dari Umar bin Al-Khattab saja. Adapun dari perawi-perawi lain, dari sahabat lain, maka sanadnya tidak
tidak sahih. Adapun yang sahih yang hanya datang dari Umar ibnul Khattab saja. Dan yang meriwayatkan dari Umar ibnul Khattab, padahal Umar ibnul Khattab menyampaikannya di atas mimbar. Tapi yang menerima hadis dan menyampaikan hadis ini hanya satu orang saja, Alqamah. Dan kemudian yang menerima hadis ini dari Alqamah cuma Muhammad ibn Ibrahim. Dan setelah itu yang menerima dari Muhammad hanya Yahya ibn Sa'id. Satu orang dalam setiap jenjang. Ini yang disebut dengan hadithun gharib. Setiap perawinya satu dalam setiap tabaqah. Adapun setelah dari Yahya ibn Sa'id, maka perawinya sangat banyak sekali. Bahkan yang merawikan, yang menerima hadis tersebut adalah para imam, para hafidh, para imam yang besar. Seperti siapa? Seperti Malik ibn Anas, al-Imam Malik. Seperti Hamadan. Hamadan itu Hamad ibn Zaid dan Hamad ibn Salamah. Dua hafidh yang besar. Begitu juga Syu'bah ibn Hajjaj. Begitu juga disebutkan dua Sufyan. Begitu juga Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Begitu juga ahli hadis dari yang berada di negeri Mesir, Al-Laits ibn Sa'ad, dan para imam yang lainnya, para perawi yang lainnya. Jadi hadis ini dari Umar bin Al-Khattab cuma dari Rasulullah cuma satu, kemudian kepada perawi berikutnya satu, kemudian kepada perawi berikutnya Muhammad ibn Ibrahim satu, kemudian kepada Yahya ibn Sa'id satu, setelah itu perawi banyak setelah Yahya ibn Sa'id. Padahal apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dalam keadaan khutbah, dan hadis ini tentu sebagai hujjah. Kemudian dalam hadis ini disebutkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwasanya setiap amalan seseorang tergantung dari niatnya. Bagaimana niatnya, maka amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala maka tergantung dari niat seseorang. Sehingga dari hadis ini anjuran yang sangat kuat untuk kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang berkaitan dengan ikhlas. Seperti dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ikhlas, memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah, tidak bercabang maksudnya dan tujuan yang ada di hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, lurus hanya kepada Allah, murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana mutabaah seseorang yang luar biasa, bagaimana seseorang mencontoh yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hatinya dia ada riya, dia ada sum'ah, tidak hanya memurnikan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ana aghna syuraka an syirki, sesungguhnya kata Allah, saya adalah yang paling tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Ketika seseorang beribadah kepadaku dan mereka menyekutukanku, maka saya tidak butuh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang ia ketika beramal ia iringkan dengan selainku, maka saya tinggalkan dia dengan sekutu yang ia jadikan tandingan untukku. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ketika seseorang beribadah, kemudian motivasi ibadahnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika dia beribadah, kemudian ria dan sum'ah mulai menggerogoti hatinya, dan dia membiarkannya, maka ada kemungkinan amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih ketika ria dan sum'ah mulai mendatanginya, menggerogotinya, kemudian dia berusaha memperbaiki kualitas sholatnya supaya apa? Supaya dipuji, maka amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaikan dia tidak beramal sekalipun. Bagaimana dia mutabaahnya? Bagaimana dia mencontohnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka apabila hatinya tidak dia murnikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan tentang 3 orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka. 3 orang ini awwalu ma tusa'aru bihin nar, yang pertama kali dipanaskan dengannya api neraka. Berarti orang-orang yang sangat jeleknya luar biasa. Yang pertama adalah seorang ahli ilmu. Dia seorang ahli membaca Al-Quran. Dia datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada dia karunia-karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Kemudian Allah katakan kepadanya, apa yang telah engkau lakukan? Maka orang ini mengatakan, ya Allah, saya jadikan karuniamu untuk saya membaca Al-Quran dan mengajarkan manusia Al-Quran, menjadikan mereka lebih dekat dengan Al-Quran, dan saya ajarkan kepada mereka kandungan-kandungan Al-Quran karena engkau ya Allah, wafik, dan untuk engkau. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hati-hati kita, pada hari kiamat, yauma tublas sarair, hari kiamat kelak ditampakkan hati-hati seseorang. Apa isinya tidak ada rahasia lagi. Seseorang tidak bisa mengelak. Di dunia seorang bisa mengelak, bisa dia bersilat lidah, bisa dia berkelit. Di akhirat tidak bisa. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau telah dusta. Fa innaka fa'alta dzalika liyuqala innaka 'alimun wa innaka qari'un faqad qil faturiha 'ala wajhihi ila an-nar. Sesungguhnya engkau lakukan itu, kata Allah, engkau telah dusta. Engkau melakukan itu karena ingin mendapatkan sanjungan dari manusia bahwasanya engkau adalah orang alim, engkau adalah ahli membaca Al-Quran. Apa yang engkau harapkan dan tujuan engkau, faqad qil, telah dikatakan oleh manusia. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada manusia Al-Quran adalah amalan yang paling besar. Rasulullah katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang, bukan dari mana dia berasal, bukan dengan apa dia datang, bukan bagaimana dia memakai bajunya, bukan. Itu semuanya dunia akan lalu dan akan kita tinggalkan. Tapi yang paling baik, kata Rasulullah, Al-Quran. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran?
bagaimana kita mempelajari Al-Quran, label kebaikan untuk seseorang. Akan tetapi ketika hatinya menyimpang, maka bukan kebaikan yang ia dapat, akan tapi apa? Keburukan, kehinaan. Allah jadikan orang yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka. Dan begitu juga yang kedua, seorang mujahid. Dan begitu juga yang ketiga, seorang yang dermawan. Maka mereka semua dilemparkan karena apa? Ke dalam api neraka, karena hatinya menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ketika beliau menukil perkataan Syekhul Islam dalam kitab Ad-Dawa Ad-Dawa, ketika beliau mengomentari hadis ini, maka beliau katakan orang yang paling hina dan orang yang paling dusta adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya dirinya telah mendapatkan wahyu dari Allah, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewahyukan kepada mereka. Nabi-nabi palsu adalah orang yang paling hina. Dan orang yang paling baik setelah para nabi adalah para wali-walinya Allah. Orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar. Sehingga orang yang paling jelek setelah nabi-nabi palsu adalah orang yang seakan-akan dia menampakkan kelakuan dan sikapnya sebagai para wali-walinya Allah, padahal mereka adalah wali-walinya syaitan dan mengharapkan sanjungan dan pujian dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang demikian mereka dapatkan kehinaan. Kemudian fungsi dari niat. Apa fungsi niat? Yang pertama adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Dibedakan kebiasaan dan ibadah itu dengan niat. Disebutkan oleh para ulama contohnya mandi. Maka ketika seorang mandi, membedakan mana itu mandi kebiasaan, mana itu mandi sebagai ibadah dengan niatnya. Apa mandi ibadah? Seperti mandi janabah, seperti mandi di hari Jumat, seperti mandi ketika seorang mau masuk kota Mekah. Mandi yang sifatnya ibadah, maka yang membedakan seseorang itu adalah kebiasaan ataukah ibadah, hanya niat saja. Hanya niat saja. Misalnya, mandi besar rukunnya berapa? Ada yang tahu? Rukunnya 2. Mandi besar, mandi janabah, rukunnya ada berapa? 2. Yang pertama niat. Yang kedua, menyeluruhkan air ke seluruh tubuh. Cuma 2. Adapun yang lainnya, maka itu adalah sunnah mandi besar. Maka ketika seorang, dia dalam keadaan janabah, kemudian dia mau sholat duha misalnya, mau sholat duha, ataupun dia misalnya dalam keadaan janabah, kemudian di hadapan dia ada kolam renang. Maka sekali dia celuban terjunkan dirinya ke kolam renang tersebut, menyelam ke air, maka sebagai mandi besar ataukah tidak tergantung dengan niatnya. Bisa dipahami? Ketika dia menceburkan dirinya hanya main-main saja, maka dia begitu keluar dari kolam renang, maka dalam keadaan masih junub. Karena rukun yang kedua belum terpenuhi. Walaupun rukun yang pertama rukun yang satunya sudah terpenuhi, menyeluruhkan air. Akan tetapi kalau dia ada niat untuk mengangkat hadas, niat, nggak perlu mengucapkan. Karena para sahabat dan Rasulullah tidak sampai kepada kita satu hadis pun bahwa Rasulullah mengucapkan niat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka ketika menceburkan dengan niat untuk mengangkat hadas besar, maka ketika dia keluar dari kolam renang tersebut, bisa dia dalam keadaan sudah mandi besar. Dia sudah mengangkat hadas besarnya. Begitu juga ketika dia mandi. Ketika mandi, kemudian dia memiliki niat untuk dia melakukan mandi yang sunnah seperti sholat Jumat untuk sholat Jumat, maka itu adalah ibadah. Adapun apabila tidak menghadirkan di dalam hatinya niat untuk mandi ibadah, maka bukan menjadi mandi ibadah. Padahal perbuatannya sama, mandi. Padahal perbuatannya sama, menyiramkan air ke seluruh tubuh. Akan tapi apabila tidak ada niat, maka itu bukan ibadah, hanya menjadi satu kebiasaan saja. Yang kedua, fungsi dari niat ini, kegunaannya adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Walaupun ibadahnya adalah ibadah yang sama, gerakan-gerakannya adalah gerakan yang sama. Akan tetapi yang membedakan ibadah tersebut hanya niat pelakunya. Contohnya apa? Yang paling gampang sholat sunnah. Orang habis begadang, mungkin begadangnya begadang yang berat, kemudian bangunnya jam 9 siang. Jam 9 siang. Kan pernah terjadi sama Rasulullah. Rasulullah habis peperangan, menyediakan jam beker bernama Bilal ibn Rabah. Begitu mau tidur, kata Rasulullah, "Iqla' lana." Jangan tidur ente. Jaga, siap ya Rasulullah. Begitu Rasulullah tidur, para sahabat tidur, Bilalnya ngelihat orang tidur yang mana tahan, tidur lagi, sama-sama capek lagi. Bangunnya itu begitu matahari menyengat. Jadi kepanasan, baru Rasulullah bangun. Jadi itu pernah terjadi sama Rasulullah. Akan tapi bukan berarti boleh, bukan. Rasulullah terjadi kepadanya karena kecapean setelah peperangan dan perjalanan yang luar biasa. Saya kasih contoh saja. Ketika seorang bangunnya itu jam 9. Dia belum sholat subuh. Ketika dia kemudian mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Ikhlas. Yang membedakan ini apakah sholat qobliyah fajar, apakah sholat subuh, ataukah sholat duha, apa? Mana? Niat. Niatnya apa? Kalau niatnya dia itu qobliyah fajar, maka dia mendapatkannya. Tapi apabila dia niatnya itu sholat subuh, maka dia dapat sholat subuh. Begitu juga ketika dia niatnya itu sholat duha, maka dia mendapatkan sholat duha. Seorang jam 9 bisa sholat duha dengan bacaan yang sama. Dan seorang yang telat bangunnya, walaupun matahari sudah mulai naik, maka dia masih sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkan qobliyah subuh. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau setelah memerintahkan Bilal azan, maka beliau salat 2 rakaat qobliyah subuh. Kemudian setelah itu sholat subuh. Masih ada waktu 5 menit. Kemudian di dalam hadis ini saya tidak bahas tentang perawi ya, tentang Umar bin Khattab panjang. Nanti saja kalau hadisnya pendek. Kita bahas tentang perawinya. Di dalam hadis ini disebutkan tentang hijrah. Nabi SAW menyebutkan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya.
Ini adalah contoh yang disebutkan oleh Rasulullah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kaidah. Kaidah intinya adalah bahwasanya setiap seseorang itu beramal tergantung dengan amalannya. Dan seorang mendapatkan ganjaran dengan apa yang ada di hatinya. Kemudian beliau menyebutkan contoh untuk supaya kaidah yang beliau sebutkan dipahami oleh para manusia. Beliau sebutkan contohnya. Karena para sahabat sebagian besar dari orang-orang muhajirin mereka telah melakukan hijrah. Dan hijrah ini amalan yang besar. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan apa yang dia miliki, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, supaya seseorang bisa menegakkan agamanya dengan bebas. Maka kata Rasulullah, ini adalah amalan yang luar biasa, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung para sahabat yang memiliki sifat hijrah, para muhajirin. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata Rasulullah, bagi yang melakukan amalan yang sama dan niatnya Allah dan supaya menegakkan sunnah Rasulullah, maka dia mendapatkan keutamaan ini. Akan tetapi apabila seseorang ketika melakukan hijrah ini supaya bisnisnya mungkin ada peluang yang lebih besar, ataupun mungkin saja di sana ada akhwat yang bisa dia nikahi, maka dia tidak mendapatkan fadilah dan keutamaan hijrah. Dan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran kepada manusia dengan cara yang sangat baik. Setelah menyebutkan kaidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh sehingga mudah untuk dipahami. Hijrah ini sebelumnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian memerintahkan lagi ke kota Madinah. Setelah itu para sahabat berbondong-bondong satu demi satu meninggalkan kota Mekah untuk berkumpul di kota Madinah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah dari kesyirikan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada orang yang hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Bukan hijrah secara umum, bukan. Akan tetapi hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, sekarang sudah tidak ada syariat lagi, kata Rasulullah. Karena kota Mekah sudah menjadi negeri Islam. Sudah menjadi kotanya kaum muslimin. Yang sebelumnya kaum muslimin teraniaya, setelah Rasulullah membebaskan, mereka bisa beribadah dengan sangat leluasa. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tapi jihad dan niat yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, yang namanya syariat hijrah tidak akan terputus sampai hari kiamat. Hijrah dari negeri kafir menuju negeri orang-orang yang beriman. Tidak terputus sampai hari kiamat. Jadi apabila seseorang dia lebih memilih untuk hidup di negeri orang kafir yang di dalamnya kemaksiatan merajalela dan kemudian di dalamnya dunia disanjung dan agama Islam dihinakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang demikian. Berlepas diri. Dan Rasulullah katakan, ana bari'un min muslimin sakanal musyrikin. Saya berlepas diri, kata Rasulullah, dari orang muslim yang tinggalnya di tengah-tengah orang-orang kafir. Karena tinggal di tengah orang-orang kafir, di negeri orang-orang kafir, walaupun dia mampu menegakkan agama Allah, maka mau tidak mau dia akan mengagungkan orang-orang kafir. Akan mengagungkan. Sehingga setelah itu dia akan meremehkan negeri orang-orang yang beriman. Dia akan melecehkan negara tauhid.
Padahal melecehkan negara orang-orang beriman termasuk orang yang bermasalah dalam loyal dia kepada agama yang mulia ini. Maka ini tidak boleh. Seorang yang tinggal di negeri orang kafir, maka dia harus hijrah, meninggalkan. Walaupun ketika dia hijrah, dia akan mendapatkan kesusahan. Maka siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pastinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini, ketika yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya. Adapun ketika yang berkaitan dengan dunia dan perempuan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangnya. Karena apa? Karena menunjukkan bahwasannya kedua perkara tersebut adalah perkara yang sangat hina, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangnya. Wallahu taala a'lam. Insyaallah saya anggap cukup, dan kemudian di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Hadisnya pendek sekali dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.